Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini turun ya, minus 1,03% ke level 4.820. Jadi untuk saham Bank BRI hari ini sih eh, jebol ya, jebol 1470. Jadi secara teknikal resist support selanjutnya ada di area sini 4760. Kalau mau entry atau average down mungkin lagi atau mau masuk lagi di saham Bank BRI bisa pertimbangan dekat-dekat area sini kalau ada yang jaga harga ya. Kalau ada yang jaga harga, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBRI hari ini tanggal 28 untuk BBRI aslinya net sell paling banyak 123 M. Jadi dari kemarin aslinya jualan ya. Kalau kemarin itu 27 ketika merah total udah 244 M. Aslinya net sell dalam 2 hari terakhir ini di saham Bank BRI ya. Coba kita cek dari sini ketika harganya itu mulai konsolidasi di atas 4760 dari tanggal 28 November. Kita cek di tanggal 28 November untuk saham Bank BRI, net buy cuman 50 M aja, jadi selama konsolidasi ini ya bisa dikatakan aslinya nggak akumulasi banyak ya, ini secara keseluruhan aja. Secara keseluruhan aslinya cuma net buy 50,6 M kalau kita cek dari tanggal 28 November ya, jadi selama konsolidasi ya mungkin pas di arah sini untuk aslinya kan kita selalu ikuti itu sebagian udah mulai keluar, jadi perlu hati-hati untuk saham Bank BRI ya. Semoga nggak jebol aja di bawah 4760. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana? Ini BBRI hari ini tanggal 26 Desember, 28 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh ZP dan ZP-nya ini ZP asing, net sell 199 M. Selain ZP ada AK, DX, YU ya yang keluar. Yang masuk untuk asingnya BKKZ. BK net B 89 M, KZ net B 29 M. Dan yang masuk paling banyak itu OD, cuman versi lokal ya. Lokal. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi 28 November ya, untuk aslinya gimana? Yang ngumpulin barang paling banyak untuk aslinya ada CS, ZP, RX. BK-nya gimana? Oh, BK-nya ternyata net sell ya. Kalau kita cek di tanggal 28 November, cuman hari ini net buy. Itu sih kabar baiknya seperti itu. Untuk CS hari ini juga masih hold ya, hari ini masih masuk cuman nggak terlalu banyak. Hari ini tanggal 28 untuk CS-nya masih masuk 1,9 M dan untuk BK-nya mulai masuk. Kalau dari tanggal 26 untuk BK udah net B 94 M ya. Mudah-mudahan untuk saham Bank BRI ini harganya nggak jebol di bawah 4760 ya. Untuk besok kalau di tengah-tengah seperti ini mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau mau entry spekulasi buy, bagusnya sih deket-deket 4760. Hari ini market utamanya di saham Bank BRI, AK, ZB, keduanya net sell. Kemungkinan ya ini yang bikin harganya merah ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini masih uh, sempat turun ya, tadi cuman ditarik naik lagi close di harga pembukaan. Jadi untuk saham Bank BCA hari ini tuh open gap atas ya, opennya ya di sini di 8650, turun naik lagi close di 8650. Jadi ya secara teknikal masih berada di range konsolidasinya. Kira-kira besok gimana? Untuk saham BBCA hari ini paling asing net sell sih ya, asingnya net sell. Wah, ini kalau kita cek dari tanggal 28 Desember net sell 4,7 triliun. Kita cek hari ini aja, hari ini tanggal 28 untuk asingnya di saham Bank BCA masih net sell 39,6 M. Kira-kira besok gimana untuk saham BBCA? BBCA hari ini tanggal 28 Desember secara keseluruhan cenderung sedikit didistribusi ya. Yang jualan itu BK, ZP, AK, yang masuk ada BB, CS, BD.
Ya, jadi kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan harganya untuk saham BBCA ya masih di area situ-situ aja di range area 8.500 sampai 8.700 masih konsolidasi. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, tetap disclaimer. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih kalau mau entry ya nanggung. Jadi untuk besok mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Bank BRIS yang hari ini masih koreksi ya. Hari ini candle merah kecil 0,78%. Jadi secara technical ya walaupun tadi sempat naik ya untuk saham BRIS di awal market itu ya tadi sempat naik sih ke area 1310. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi BRIS hari ini aslinya net buy ya. Aslinya masih net buy 12M. Jadi mudah-mudahan masih ada harapan. 12M untuk BRIS untuk saat ini lumayan loh itu. Jadi aslinya mulai masuk. Beberapa hari terakhir ini setelah reg isu sebagian asing mulai masuk di saham BRIS. Hari ini tanggal 28 Desember untuk BRIS. Untuk BRIS yang masuk ada CS, BKDX ya. CS BK-nya asing dan asingnya lumayan banyak yang masuk. Yang jualan cuma satu broker aja, cuma 22 lot ya. Untuk lokalnya ada cenderung distribusi sih, cuman asingnya net buy untuk saham BRIS ini. Kalau kita cek dari bawah, ya kalau untuk besok sih kalau masih merah, kalau jangan buru-buru entry ya. Kalau mau entry kalau masih merah itu bisa pertimbangan dekat-dekat 1, 2, 3, 5 ya. Kalau di area sini ada yang jaga harga, mungkin ada kemungkinan mantul naik. Mengingat untuk BRIS dari kemarin kayaknya asingnya mulai net buy loh. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 27 untuk asingnya net buy. Oh, kemarin net sell ya. Tapi hari ini masuk untuk BRIS, masuk 12M. Jadi untuk besok, kalau menurut saya paling ya gimana ya, kalau mau entry sih bagusnya kalau besok hijau bisa kembali lagi di atas 1270 ya, target price untuk BRIS bisa ke 1300 gitu aja. Oke, itu untuk saham BRIS, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1, 2, 3, 5. Untuk hari ini sih market maker utamanya di saham BRIS CCCS ya. CC-nya net sell 7,4M, CS-nya net buy 10,7M. Kalau kita cek dari kemarin Senin tanggal 26 untuk BRIS DHCC, CC-nya emang jualan ya. Cuman aslinya ini CS, BK, CC masuk. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Seperti tadi perhatikan level area 1275, 1270 dan 1300 ya. Kalau naik target price pertamanya di 1300, target price selanjutnya ada di 1320. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Dan untuk saham GoTo hari ini harganya konsolidasi di atas ya. Close di harga pembukaan open di 91, close juga di 91 ya. Jadi ini masih konsolidasi di atas. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk hari ini sih aslinya net buy ya di saham GoTo. Hari ini tanggal 28 Desember untuk aslinya net buy 18,2M. Net buy. Apakah distribusi hari ini secara keseluruhan hari ini tanggal 28 untuk GoTo sebenarnya ada yang distribusi ya, ini CP, CC, DH, XL keluar, CC net sell 31M, CP net sell 31M, CC net sell 28M, DH net sell 10,3M, dan yang masuk untuk hari ini di saham GoTo ada PD, BB, BK, KZ. Untuk asingnya BK, KZ asing ya. Wah, ada yang jualan ini asingnya. CC asing ternyata net sell. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya net buy sih. Soalnya lumayan banyak ini broker-broker asing yang masuk hari ini di saham GoTo. Kira-kira besok gimana untuk saham GoTo? Kalau kita cek untuk transaksi di pasar negonya, apakah rame? Paling banyak FS ya. FS hari ini itu pun cuman
cuman pindah barang aja untuk FS ini. Ya ada yang jual di 91, beli di 91 untuk FS. VG-nya di 91 untuk harga pasar goto di pasar nego. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau menurut saya harganya mungkin karena market maker utamanya CCCP, keduanya net sell, di distribusi sebenarnya hari ini untuk saham goto cuma nggak terlalu banyak. Oh ya enggak sih, ya hampir sama lah yang net buy sama net sell. Jadi paling besok untuk saham goto menurut saya masih konsolidasi. Semoga harganya aja masih dijaga ya di atas ini, di area di range ya. Untuk pertimbangan untuk supportnya sih ya harga low-nya hari ini di area 89. Perhatikan saja area ini apakah besok jebol atau enggak. Kalau masih bertahan di atas itu berarti ada kemungkinan untuk saham goto bisa ke area 94 lagi. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham goto ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misal besok bisa di atas 94 ya bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, itu untuk saham goto. Mungkin kalau masih cenderung sepi, nggak rame-rame banget, harganya masih konsolidasi ya untuk saham goto. Oke, itu untuk saham goto. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini turun ya. Cuman tadi ke area support sih. Level terendahnya untuk hari ini 3710 itu area supportnya. Mungkin tadi buat teman-teman yang udah spekulasi buy atau nambah muatan di area supportnya, floating profit ya. Walaupun cuma sedikit. Floating profit 20 poin. Kira-kira besok gimana? Itu untuk saham Telkom hari ini opennya di sini 3.800 turun naik lagi. Apakah besok akan naik lagi ke area sini? 3.800-an kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom. Hari ini net sell ya, net sell lumayan banyak 102M, yang paling banyak dijual asing, yang kedua setelah Bank BRI. Telkom hari ini tanggal 28 Desember, setelah keseluruhan untuk asingnya yang keluar ada ZP, RX, AK, CC, YU, DP, net sell. Ini untuk broker-brokernya dan ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Dan asingnya ya masuk BB, jadi untuk BB versi asing masuk, BB lokalnya juga masuk. BB lokal masuk 50,7 M, BB asing masuk 56,2 M. Untuk besok gimana? Asingnya lumayan banyak ya keluar. Ya untuk besok sih semoga aja nggak jebol ya ini. 1.700 ada kemungkinan naik konsolidasi di range area 1820. Kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru average down ya untuk saham Telkom, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih untuk harganya ya masih konsolidasi untuk besok di range area 1710 sampai 1820. Kalau nggak jebol aja ya. Tapi kalau sampai jebol 1710 ya support selanjutnya ada di 3.580. Oke, itu untuk saham Telkom, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham MTEK ya. MTEK hari ini turun cukup dalam 4,78%. Turun ya. Kira-kira besok gimana untuk saham MTEK? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, MTEK aslinya net sell 7M. MTEK hari ini tanggal 28 Desember secara keseluruhan yang keluar DX, AKRX ya. DX-nya ini AKRX CC versi asing net sell hari ini di saham MTEK yang masuk untuk aslinya ada AGA yang paling banyak 5,2 M aja. DX versi lokal juga jualan 8,6 ya. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi ini si DX, asingnya juga net sell. Ya, jadi kalau mau entry agak was-was ya untuk saham MTEK besok, jadi mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya sih di area sini 910, 915 ya. Kalau mau entry bisa dekat-dekat area sini. Kalau masih turun ke area situ. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Untuk hari ini sih
Kalau nggak transaksi hari ini untuk besok mungkin di awal market mending wait and see aja dulu ya, nunggu situasi apakah bagus buat entry. Ini sih juga udah di bawah sih. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau langsung merah ya. Kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy buat cepat-cepat ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MTech. Dan selanjutnya kita cek saham S Hardware. Yang hari ini tadi sempat naik ya. Jadi untuk saham S Hardware itu masih konsolidasi di atas ini. Kok banyak sekali. Ya, jadi untuk saham S Hardware tadi sempat ke area sini 520 cuman ditarik turun lagi ya. Kira-kira besok gimana? Cuman setelah keseluruhan untuk saham S Hardware masih ditutup surplus 0,41%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini S Hardware aslinya net buy ya, aslinya masih net buy 8,2 M. S Hardware hari ini tanggal 28 Desember secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk ada YU, KZ ya, YU net buy 9,9 M, KZ net buy 7,9 M. Secara keseluruhan ya ini BB masuk 8,7, BB-nya ini BB lokal ya, jadi lokalnya ada yang masuk lumayan banyak, si BB malah 100% transaksinya buy BB ini di saham S Hardware untuk hari ini. Untuk aslinya juga net buy, jadi mudah-mudahan untuk besok harganya masih dijaga aja untuk saham S Hardware ya. Untuk support resistannya di area mana kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Ya ini supportnya ada di 488, semoga aja nggak jebol ya. Kemudian untuk besok kalau menurut saya malah kemudian masih konsolidasi di range area ini, mungkin di awal market mungkin hijau dulu ya, mudah-mudahan untuk saham S Hardware. Kalau bisa breakout di atas 514 baru ada kemungkinan target price selanjutnya ke 536. Oke, itu untuk saham S Hardware. Tetap disclaimer kalau mau yang spekulasi buy untuk besok, kalau tujuannya buat nyopet ya, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 488 ya, tapi tetap disclaimer. Kalau kita cek untuk hari ini sih market maker utamanya YU-nya masih net buy ya, untuk YU-nya masih net buy 8,9 M. Dan kalau kita cek dari harga dari tanggal 19 Desember itu YU net buy 51 M, berarti untuk YU itu masuk terus. Hari ini pun untuk YU-nya masih terus masuk 8,9, jadi mudah-mudahan untuk saham S Hardware ini ada yang jaga aja untuk harganya. Oke, itu untuk saham S Hardware. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk YU-nya sih masih masuk. Oke, untuk selanjutnya kita cek saham ESTA ya. Dan untuk saham ESTA hari ini naik 3,7% ke level 196. Ini udah lumayan tinggi ya untuk saham ESTA naiknya untuk beberapa hari terakhir ini. Kira-kira besok gimana? Apakah masih bisa naik lagi untuk saham ESTA? Kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham ESTA? Untuk ESTA hari ini tanggal 28 Desember, aslinya net sell 328 juta ya, 322 juta, sorry. Kira-kira besok gimana untuk saham ESTA? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ESTA. Untuk ESTA hari ini tanggal 28 Desember, secara keseluruhan didistribusi oleh AN, ini kita bisa lihat barang-barang walaupun naik itu AN net sell 5M lebih ya, 5,005 M. Aslinya juga net sell untuk aslinya yang keluar CC, AG, SH, jadi hati-hati ini naiknya saham
ESTA hari ini disertai dengan distribusi ya. Kalau kita cek dari bawah untuk besok gimana untuk support resistennya, coba kita ukur dari rectangle yang ini. Ya. Untuk support terdekatnya sih di area sini 191, jadi untuk besok bisa perhatikan aja area sini apakah jebol atau enggak. Kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, tapi kalau masih ada yang jaga harga di area situ ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham ESTA bisa digoreng lagi ya. Coba kita cek saham ESTA dari harga bawah sini, kita cek di tanggal 14 Desember untuk saham ESTA. Kita cek di tanggal 14 Desember secara keseluruhan ini AN net sell 18M ya. Jadi ini naiknya itu ya bisa dikatakan AN distribusi walaupun naik ya. Market utamanya YP ya, YP AN. Jadi YP-nya cenderung trading 1,1M, jadi kemungkinan yang ngebikin harga itu YP dan AN-nya yang sambil jualan ya. Hati-hati aja untuk saham ESTA. Oke, itu untuk saham ESTA ya, tetap disclaimer. Untuk besok sih ya perhatikan saja area ini kalau mau nyopet-nyopet di saham ESTA, kalau harganya itu masih ada yang jaga harga di 191 ya ada kemungkinan naik lagi. Cuman kalau mau entry sih saran saya jangan pakai duit yang terlalu gede ya di saham seperti ESTA ini. Kalau jebol di bawah 191 mending wait and see aja dulu. Terlalu beresiko soalnya. Oke, itu untuk saham ESTA ini naiknya itu bisa dikatakan disertai dengan distribusi. Market maker utamanya YP, YP-nya net sell sih cuman 1M aja. Nah, kemungkinan untuk besok ya tergantung YP ya. Kalau mungkin di awal market YP-nya langsung ngangkat ya ada kemungkinan hijau. Oke, itu untuk saham ESTA. Kalau mau entry ya buat coba-coba aja. Selanjutnya kita cek saham Rafi ya. Rafi. Untuk saham Rafi hari ini turun 3,92% ke level 147. Tadi sempat naik sih ke area 163, tapi dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Rafi hari ini secara keseluruhan aslinya net B 391 juta aja. Apakah besok ada kemungkinan technical rebound lagi untuk saham Rafi? Hari ini tanggal 28 Desember untuk saham Rafi secara keseluruhan didistribusi ya, sedikit didistribusi AO-nya net sell 2,7M. Jadi untuk besok ya mungkin di awal market wait and see aja dulu ya untuk saham Rafi. Kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya, di area 142an, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Rafi. Selanjutnya kita cek saham Pada ya. Dan untuk saham Pada hari ini naik cukup tinggi, naik lagi ya. Naik 16% untuk hari ini. Apakah besok masih bisa naik lagi? Kalau mau entry siap untuk harga saat ini ngeri ya untuk saham Pada ini, saham market cap nggak terlalu besar. Hari ini untuk Pada aslinya net sell 900-an juta ya, aslinya net sell. Kira-kira gimana untuk market makernya siapa di saham Pada? Pada besok naiknya ini ada yang AI ya, AI net sell 6,8M dan yang masuk itu ACC XA. Market maker utamanya hari ini di saham Pada YP, YP-nya net sell 474 juta, CP net sell 449 juta. Jadi kalau mau entry ya bagusnya ya cepat-cepat aja untuk saham Pada, jangan masuk terlalu banyak, terlalu beresiko untuk harga saat ini ya. Untuk besok sih gimana ya? Resisten terdekatnya sih di arah sini. Ya bisa pertimbangkan resisten terdekatnya di 242 ya, pertimbangkan aja area ini apakah bisa breakout atau enggak. Kalau besok bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi, cuman hati-hati aja ini udah cukup tinggi. Kalau menurut saya sih biarin aja kalau mau naik ya, supaya kalau retailnya nggak masuk kan nggak bisa taking profit juga. Oke, itu untuk saham Pada ya, mending kalau saya sih ya perhatikan saya leveling untuk besok 242 ya, ini area resisten terdekatnya. Untuk supportnya masih di 202. Oke, itu untuk saham Pada, tetap disclaimer dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.